Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di hari Jumat dengan mata kuliah Internet of Things atau IoT. Kali ini di pertemuan 8 kita akan membahas tentang pertemuan 9 ya. Pertemuan 9 kita akan membahas tentang interoperability in IoT. Kita sudah pernah membahas ini ya, interoperability. Apa yang dimaksud dengan interoperability di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini seharusnya saya bahas kemarin, tapi karena terlewat slide-nya, jadi saya baru bahas hari ini. Tidak apa ya. Jadi kalau mau download itu di pertemuan ke-6. Untuk link downloadnya sudah saya tulis di deskripsi di YouTube. Apa sih interoperabilitas? Ini kemampuan untuk sistem dan organisasi untuk bekerja sama. Jadi bagaimana caranya bekerja sama? Caranya adalah dengan bertukar informasi dan menggunakan informasi tersebut. Ini adalah menjadi solusi dalam pertimbangan masalah. Lalu juga disesuaikan, definisi interoperabilitas ini disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi tertentu. Jadi pertukaran informasinya bisa bertukar informasi sesering mungkin atau bisa jarang, ataupun informasinya banyak ataupun sedikit, itu tergantung kebutuhan dari aplikasi. Ini macam-macam interoperabilitas teknis, ada semantik. Teknis ini yang berkaitan dengan teknis, jadi seperti kinerja, waktu loading, dan sebagainya. Semantik ini berhubungan dengan informasi yang didapatkan. Lalu sintaktik dan lintas domain ini berhubungan dengan waktu respon ya. Lintas domain ini adalah informasi yang didapatkan ini dengan berbagai domain atau dengan berbagai sarana dan fasilitas atau dengan berbagai servis yang berbeda. Ini adalah interoperabilitas jenisnya. Lalu semua jenis interoperabilitas ini sangat diperlukan ya. Agar apa? Agar komunikasinya berjalan dengan lancar. Dibutuhkan komunikasi karena dalam IoT ini perangkatnya adalah heterogen. Heterogen dalam arti bermacam-macam ya. Jadi tidak satu jenis, bisa bermacam-macam jenis. Perangkat dalam IoT ini bisa jadi seperti servis, lalu seperti sensor, seperti field, dan sebagainya ya. Mencapai interoperabilitas, jadi ini harus dicapai sedemikian rupa agar dapat menghubungkan berbagai jarkom atau jaringan komunikasi. Karena banyak jenisnya tadi, seperti tadi yang saya katakan, yaitu ada banyak sekali sensor, aktuator, perangkat kecil. Nah, itu berbagai jenis komunikasi, perangkat komunikasi yang heterogen di dalam IoT. Maka bagaimana caranya perangkat ini agar dapat berkomunikasi dengan lancar? Nah, caranya adalah harus mencapai interoperabilitas. Mencapai pertukaran informasi yang baik. Namun, ada namunnya nih. Karena di ayat ini juga seperti kehidupan manusia ya, harus tunduk pada aturan. Contoh aturannya yaitu beberapa perusahaan ada pembatasan konsumsi energi listrik. Jadi listrik tidak boleh 24 jam. Lalu bandwidth-nya, misalkan kita fast media 150.000 cuma berapa mega atau berapa giga. Nah, itu persyaratan bandwidth-nya berapa dan keamanannya bagaimana. Nah, itu hal yang menjadi kendala dalam ayat ini dalam melakukan interoperabilitas. Produsen juga dapat menyesuaikan yang tidak sesuai dengan standar umum. Jadi produsen ini boleh keluar dari aturan. Itu jika terpaksa ya. Boleh juga contohnya menggunakan berbagai teknologi komunikasi lain ya untuk mencapai interoperabilitas. Jadi tidak harus sesuai dengan aturan ya. Ini jika terpaksa. Sama juga dengan manusia, boleh keluar dari aturan jika terpaksa.
teknologi ini tidak selalu menghubungkan perangkat ke internet dengan cara yang sama. Jadi caranya juga berbeda-beda teknologi si ayat ini. Contohnya si Slowpen menawarkan interoperabilitas dengan perangkat 802.15.4 nirkabel dengan perangkat berbasis IP. Nah, ini seperti IP ya. Jadi teknologi interoperabilitas ini caranya berbeda-beda. Namun gateway ini adalah jembatan ya, jembatan lapisan antara berbagai jaringan. Contoh ini ada namanya jaringan Zigbee dan non-Zigbee. Apa sih Zigbee? Nah, itu ada juga di Wikipedia atau definisinya ada dari BINUS ya. Itu kalian bisa download, bisa lihat. Zigbee ini adalah standar dari IEEE. Bacanya apa ya? Saya bahasa Indonesia aja, IEEE. Untuk komunikasi data pada alat konsumen pribadi maupun untuk skala bisnis. Ini adalah Zigbee, ini adalah jaringan untuk komunikasi data. Kenapa dibutuhkan Zigbee? Kenapa Zigbee sangat bagus? Zigbee ini dia digunakan konsumsi dayanya rendah dan bekerja untuk jaringan personal tingkat rendah. Jadi memang konsumsi bisa berhemat ya kalau menggunakan Zigbee ini. Lalu perangkat Zigbee biasa digunakan untuk mengendalikan sebuah alat lain maupun sebagai sebuah sensor yang wireless. Kelebihan Zigbee juga mempunyai fitur. Fiturnya adalah selain dayanya rendah, yaitu mampu mengatur jaringan sendiri dan mengatur pertukaran data pada jaringan sehingga tidak lemot ya. Jadi dia mengatur agar tidak macet, agar lancar. Juga penginstalannya hanya perlu dilakukan sekali saja. Dan juga satu lagi, satu baterai itu bisa bertahan 1 tahun untuk si Zigbee ini. Dan yang kerennya lagi, Zigbee memiliki topologi jaringan mesh, sehingga jaringannya lebih luas dan data lebih diandalkan. Itu tadi kelebihan Zigbee. Dan non-Zigbee itu ya selainnya. Masalah integrasi ini bisa pemusatan data atau integrasi ini bisa percabangan pembagian data. IoT memiliki tantangan, yaitu perangkatnya terfragmentasi. Terfragmentasi ini terbagi-bagi ya, karena tadi perangkatnya berbagai jenis. Contohnya ada perangkat berdaya rendah, lalu ada perangkat yang berdaya tinggi dan lebih mampu. Nah, itu harus komunikasinya harus benar-benar lancar. Sama seperti manusia, tidak boleh ada kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin. Itu perumpamaannya. IoT juga memerlukan standar untuk mengaktifkan platform horizontal. Jadi si IoT ini juga harus punya aturan agar platformnya dapat bekerja dengan baik. Nah, ini IoT. IoT bahasa Inggrisnya saya IoT aja, lebih gampang, lebih cepat ya. Ini ada awal tahun 2015 itu hanya baru menyalakan lampu, lalu termostat, dan kemudian berkembang menjadi smartphone, tablet, media player, laptop, desktop, internet on TV. Nah, ini dia. Untuk laki-laki itu lebih banyak menggunakan IoT 24% dan 11% untuk perempuan. Lalu yang paling tinggi berdasarkan survei, ini IoT ini digunakan untuk banking atau administration. Yang kedua adalah social life. Social life itu seperti media sosial ya. Yang ketiga shopping, ada Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Ada news consumption. News consumption ini yaitu informasi-informasi seperti news ya, berita. Ini ada IoT yang health apps. Baru sedikit ya. Spot apps itu lebih banyak. Nah, ini ada negative attitude. Negatif attitude ini maksudnya penggunaan aplikasi dengan perilaku yang buruk. Nah, itu ada 27%, lumayan banyak ya. Mungkin ini nggak tahu surveinya di Indonesia atau seluruh dunia, itu saya kurang paham juga, tidak ada keterangannya. Lalu yang paling banyak adalah privacy, untuk privacy.
Ini contoh implementasi dan interoperabilitas device. Contohnya itu ada dua merek di sini, ada Samsung dan ada Starbucks. Implementasi dan interoperabilitas yaitu Samsung ini contohnya handphone Samsung ya, atau contoh televisi Samsung. Pokoknya semua merek Samsung. Berbagai perangkat baru yang terhubung satu sama lain itu Samsung. TV ini bisa mati sendiri tanpa dimatikan kalau kita tertidur lagi nonton, itu sering, kecuali terutama mungkin ibu-ibu atau anak muda yang lagi nonton sinetron di malam hari. Itu pengalaman ibu saya. Jadi tertidur, yang ada bukan orang nonton TV tapi TV nonton orang. Kalau bisa TV-nya yang mati sendiri, punya sensornya jika kita tertidur. Mungkin nanti sensornya dengan suara dengkuran. Itu lucu kali ya, tidak semua orang mendengkur, itu tidak bisa digunakan. Atau mungkin dengan mata ya, kalau matanya merem atau matanya terpejam selama berapa jam gitu, itu bisa jadi sensor. Jadi harus menggunakan pengolahan citra juga di foto. Jadi kalau matanya itu melek berarti tidak bisa televisinya mati. Tapi kalau matanya terpejam, tapi ada waktunya, kalau terpejam hanya kedip tiba-tiba mati, itu nggak boleh juga. Ya mungkin terpejam dalam waktu 1 jam atau setengah jam, itu TV mati sendiri. Seperti itu sensornya. Jadi melihat-lihat dari situasi atau apa yang kira-kira bisa dijadikan sensor. Contohnya AC menyesuaikan suhu untuk lingkungan tidur yang sempurna. Jadi AC ini menyesuaikan, misalkan lagi panas berarti AC-nya itu akan turun sendiri suhunya. Misalkan jadi 20 27 derajat. Tapi jika suhunya dingin dia akan naik jadi 30 derajat. Nah, itu keren. Jadi ini harus menggunakan sensor dari seperti termometer suhu ya. Jadi dilihat suhunya berapa-berapa di dalam ruangan tersebut. Lalu yang juga menggunakan aplikasi di smartphone untuk membuat mesin cuci bekerja. Jadi si Samsung ini lebih kepada handphone kalau saya lihat ya. Jadi aplikasi mungkin di Android itu kita bisa nyalain mesin cuci dari jauh atau bisa ngisi air. Lalu juga mesin cucinya bisa nyala sendiri. Yang merek selanjutnya adalah Starbucks. Starbucks ini mereka berencana membuat sensor yaitu penghubung antar kulkas dan mesin kopi. Jadi mungkin di kulkas nanti akan ada chip atau akan ada sensor kalau kulkasnya kosong, tidak ada minuman kopi, dan itu akan ada notifikasi buat mereka. Secara langsung, oh si ini alamat ini kulkasnya kosong. Jadi si Starbucks langsung melakukan penawaran lewat aplikasi atau lewat SMS atau lewat email atau apapun ya. Lalu yang selanjutnya, dapat meningkatkan pelayanan mereka dengan mengetahui apa saja yang lebih disukai konsumen. Kalau ini harus menggunakan sensor yaitu kebiasaan konsumen. Jadi misalkan saya mungkin kebiasaan melihat-lihat baju, mungkin perempuan ya. Jadi bisa menawarkan baju. Kalau Starbucks ini dia harus mencari pelanggan yang biasanya membuka mungkin Shopee, Tokopedia, itu membuka dan searching tentang kopi. Atau searching tentang kue-kue, itu bisa dilakukan penawaran. Lalu yang ketiga, meramalkan kebutuhan stok barang, kopi, dan lain-lain. Nah, ini bisa diramalkan. Bagaimana caranya? Ya, melihat stok mereka. Kira-kira kalau lebaran itu lebih banyak nggak sih penjualan? Kalau lebih banyak berarti stoknya ditambah. Atau misalkan sedang pandemi ternyata berkurang pembelian, jadi stoknya dikurangi. Sehingga dia bisa meramalkannya. Ini referensi yang digunakan oleh modul ini, ada Arviv, ada network juga, lalu ada telco.id, kalian bisa buka sendiri. Untuk latihannya, kita lihat dari awal ya. Nomor 1 yaitu apa yang dimaksud dengan interoperabilitas. Itu nomor 1. Dan apa sebutkan jenis dari interoperabilitas. Itu nomor 1 ya. Jadi apa yang dimaksud dengan sebutkan jenisnya. Nomor 1 udah A dan B.
Lalu nomor 2. Apa itu jaringan Zigbee dan sebutkan kelebihannya, itu nomor 2. Apakah yang dimaksud dengan jaringan Zigbee dan sebutkan kelebihannya. Lalu nomor terakhir adalah apakah sensor yang digunakan agar televisi di rumah mati sendiri? Lalu agar AC menyesuaikan suhu. Jadi untuk Samsung ini apa sensor yang digunakan? Yang pertama, televisi bagaimana caranya di rumah mati sendiri. Apa yang digunakan sensornya seperti yang tadi saya jelaskan. Bagaimana AC menyesuaikan suhu. Lalu juga si Starbucks ini bagaimana mesin kopi. Ini bagaimana menghubungkan kulkas dan mesin kopi agar dia tahu si pelanggan butuh kopi. Udah itu aja 3 ya. Untuk nomor 3 itu anaknya ada 3. Nomor 1 anaknya ada 2. Nomor 2 anaknya ada 2. Nomor 3 anaknya ada 3. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Jika bermanfaat, tolong di like, subscribe, share ke teman-teman. Dan komen jangan lupa yang bermanfaat ya. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.